Assalamualaikum. Selamat datang di dapur Konita Motekar. Kali ini saya akan membuat cheese roll yang versi ekonomis dan versi premium. Dua-duanya recommended untuk jualan, disesuaikan dengan pangsa pasar teman-teman. Langsung saja ke resep yang pertama. Banana cheese roll. Ini gampang banget, hanya menggunakan kulit lumpia ya. Langsung saja kita kupas dulu pisangnya. Ini udah kematangan banget ya pisangnya, tapi ini masih layak dimakan ya teman-teman. Kita haluskan dengan whisk seperti ini, lalu tambahkan gula pasir menyesuaikan dengan rasa pisangnya ya. Kalau pisangnya udah manis banget, gula pasirnya cukup sedikit saja. Saya gunakan 1,5 sendok gula pasir dan tambahkan 1,5 sendok terigu ya. Terigunya protein sedang. Lalu kita aduk kembali sampai semuanya tercampur. Lalu tambahkan keju parut secukupnya, sesuai selera ya teman-teman. Lebih banyak lebih bagus, biar lebih terasa kejunya ya. Lalu kita aduk kembali. Setelah tercampur rata seperti ini, kita siapkan wajan, lalu kita tumis margarin atau mentega. Setelah cair menteganya, kita masukkan adonan pisangnya. Kita masak sampai mengental ya, atau kadar airnya menyusut, biar nanti pas dimasukkan ke dalam kulit lumpianya lebih mudah dan tidak bocor-bocor ya. Jadi konsistensinya lebih padat gitu ya, lebih kental, tidak cair lagi. Nah seperti ini udah cukup. Kita siapkan 1 sendok terigu ditambah dengan air secukupnya. Ini untuk perekat nanti pas menggulung lumpianya. Lalu kita alihkan adonan pisangnya ke dalam mangkok. Ini sudah tidak terlalu panas ya. Kita masukkan adonan pisangnya ke kulit lumpia secukupnya, sesuai selera teman-teman. Nanti bikinnya mau ramping atau gendut-gendut ya, jadi sesuai dengan selera masing-masing ya. Lalu kita lipat. Ini bagian sisinya lupa ya ditutup ya, agar tidak keluar-keluar pas nanti saat menggoreng. Nah seperti ini. Di ujungnya kita oleskan larutan terigu yang sudah kita buat tadi seperti ini, agar lebih merekat ya, tidak gampang ngebuka nantinya. Nah lalu kita gulung saja seperti ini. Nah ini sudah jadi. Lakukan hal yang sama sampai semua adonan pisangnya habis ya teman-teman. Ini bikinnya mudah banget, tapi ini rasanya enak banget, semua pasti suka. Apalagi ini saya buat untuk stok bekal sekolah anak ya. Jadi kita bisa buatnya pas sore-sore atau siang-siang. Lalu kita masukkan ke dalam freezer. Jadi pas pagi-pagi, pas anak mau sekolah, tinggal goreng saja. Jadi nggak usah ribet ya. Bisa langsung satset kayak gitu. Pagi-pagi nggak repot lagi. Nah ini setelah semua adonannya selesai dan ini udah dimasukkan ke dalam freezer, udah dikeluarkan sampai tidak beku lagi. Lalu kita goreng ke dalam minyak yang sudah kita panaskan. Mudah banget kan bikinnya, semua juga pasti bisa ya teman-teman. Ini
Ini juga bisa dijadikan sebagai ide jualan frozen food atau jualan matang ya. Ini pasti enak banget. Memanfaatkan dari bahan yang mungkin saja bakalan dibuang ya, dari pisang yang kematangan. Jadi bisa menghasilkan cemilan yang enak kayak gini. Nih, ini cukup dibalik 1 kali dan kita angkat setelah matang, lalu kita tiriskan. Ini sudah jadi seperti ini sudah siap untuk dihidangkan ya teman-teman. Ini kayak gini juga udah enak, tapi agar lebih mempercantik tampilan dan lebih enak lagi, kita kasih topping di atasnya. Kita kasih susu kental manis seperti ini, lalu kita kasih dengan taburan keju biar kejunya lebih terasa ya. Tampilannya pun lebih cantik, lebih menggugah selera ya. Semudah ini bikinnya, semudah dan secepat ini. Wajib dicoba ya teman-teman. Untuk resep yang kedua, kali ini saya akan berbagi resep cheese roll. Ini bikinnya mudah banget, cepat dan tanpa trik khusus ya, pemula pun pasti bisa. Ini cocok banget dijadikan ide jualan. Bahkan ini juga bisa dijadikan ide jualan frozen food ya. Untuk stok di rumah juga bisa sebagai frozen food. Pokoknya wajib dicoba ya teman-teman. Langsung saja kita ke proses pembuatan. Yang pertama tentunya siapkan kejunya. Untuk kejunya bebas saja ya, sesuai dengan yang tersedia di rumah teman-teman. Ini saya menggunakan keju yang biasa aja, yang murah, cream cheese bahkan ya. Teman-teman boleh menggunakan keju yang premium atau yang biasa saja, apalagi kalau untuk ide jualan bisa menggunakan keju seperti ini. Kita potong-potong kejunya setebal ini ya saya, lalu kita siapkan untuk kulit pastry-nya. Ini resepnya, karena ini homemade, ini ada di video saya sebelumnya. Teman-teman bisa buka dan cari di channel YouTube saya ya, yang tentang pastry. Atau kalau tidak mau ribet, teman-teman bisa menggunakan pastry instan ya. Tinggal kita pipihkan seperti ini kulit pastry-nya, pelan-pelan saja ya. Ini teman-teman kalau membuatnya homemade untuk jualan ini bakalan untung banyak ya, karena kalau bikin sendiri kulit pastry-nya ini akan lebih ekonomis daripada kita beli yang pastry instan ya. Nah, sesudah pipih seperti ini tinggal kita potong-potong saja. Ini kurang lebih hampir sama, lebih sedikit daripada lebar kejunya ya, seperti ini. Kalau teman-teman bisa lebih pipih lagi biar nantinya sekali gulung gitu ya, lebih panjang lagi bisa ya teman-teman. Nah, ini untuk bagian dalamnya kita olesi dengan kuning telur biar nantinya kejunya bisa nempel, merekat sempurna gitu ya, nggak gampang copot. Dan untuk merekatkan gula pasir, ini kita tambahkan gula pasir biar ada penyeimbang rasa ya, tidak terlalu asin tapi ada manis-manisnya gitu ya. Kalau teman-teman benar-benar pecinta keju yang suka asin ya, nggak ada manisnya, penambahan gula pasir ini bisa di skip ya teman-teman. Nah, ini kita ambil lalu kita gulung di kejunya ya, jadi menyelimuti kejunya ya. Nah, tinggal seperti ini saja. Ini mudah banget ya bikinnya. Kalau misalnya teman-teman ingin cemilan
Dan yang ingin yang gak ribet-ribet bikin, ini cocok banget ya kalau bikin ini, karena ini rasanya enak banget tapi bikinnya semudah ini. Nah ini karena saya bikinnya tidak terlalu panjang ya, jadi kita sambung saja, tidak mengapa seperti ini. Kalau teman-teman bikinnya lebih panjang bisa langsung ya, tidak disambung seperti ini. Ini secukupnya sampai kejunya terselimuti semuanya. Kita potong ya bagian bawahnya, lalu kita susun di loyang yang sudah dialasi baking paper atau udah diolesi margarin. Disusun seperti ini. Lakukan untuk keju yang lainnya sampai adonannya semuanya habis ya teman-teman. Ini mudah sekali kan bikinnya, nggak usah ribet-ribet. Dan ini kalau mau lebih mudah lagi, ini bisa dijadikan stock frozen food ya. Jadi nanti tinggal panggang saja atau bahkan bisa digoreng ya teman-teman. Setelah seperti ini. Ini dijadikan ide jualan di kantin sekolah pun. Ini laris manis banget ya teman-teman, karena benar-benar enak dan bisa dijual dengan harga yang relatif murah ya, terjangkau oleh anak-anak sekolahan. Nah ini seperti ini, kita susun di loyang sampai semua adonannya habis. Kalau sudah disusun seperti ini, kita olesi dengan kuning telur. Karena ini saya mau panggang ya di oven. Kalau teman-teman mau digoreng, bisa ya tanpa pengolesan kuning telur, langsung goreng saja. Cuma nanti kalau digoreng lebih berminyak dan saya rasa lebih terlalu enak gitu ya berminyak itu. Jadi saya lebih sukanya yang di oven karena tidak terlalu banyak minyak dan tentunya lebih sehat juga ya. Nah ini bisa kita taburi dengan parutan keju seperti ini agar lebih terasa kejunya. Atau teman-teman juga boleh menambahkan gula pasir ya, kalau yang suka manis. Di atasnya ini bisa dengan gula pasir atau bisa dengan parutan keju seperti ini. Nah ini sudah siap untuk kita panggang ya teman-teman. Mudah sekali, mudah dan cepat ya bikinnya. Kita panggang di oven yang sudah kita panaskan sebelumnya. Ini saya sekalian sama manggang bolen ya, bolen pisang coklat. Untuk resepnya ada juga di video YouTube saya ya. Ini kurang lebih 30 sampai 40 menit udah matang ya, digilar-gilir ya, di ke atas bawah kan kalau oven tangkring. Nah ini bisa langsung kita sajikan panas-panas seperti ini enak banget ya, renyah. Dan ini tahan lama ya renyahnya, menggunakan kulit pastry homemade juga. Ini dia hasilnya, wajib dicoba ya teman-teman, karena benar-benar semudah ini bikinnya, tapi rasanya juara banget ya. Ini luarannya garing dan ini berlapis-lapis ya. Kalau dibuka pas lapisan yang bukan sambungan gitu ya, ini berlapis-lapis, garing, renyah, dalamannya manis dan gurihnya pas. Pokoknya recommended banget, anti gagal, cocok juga bagi pemula ya. Selamat mencoba teman-teman, terima kasih sudah menonton, semoga videonya bermanfaat. Yang belum subscribe jangan lupa subscribe ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.